Shalom, senang kembali jumpa dalam Our Daily Journey. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penyertaan Tuhan atau penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar sama-sama dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yang sangat dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan. Namanya Elia. Kalau kita lihat dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, judul perikopnya di sini, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, kata Elia, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan Elia minum dari sungai itu. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Jadi Allah memerintahkan Elia untuk menyampaikan sesuatu kepada Raja Ahab, memberitahukan bahwa akan ada masa kekeringan, akan ada masa sulit terjadi, tidak akan turun hujan sebelum Elia mengatakan itu. Dan Elia sudah mengatakan apa yang diberitakan Tuhan kepadanya. Dan setelah Elia menyampaikan pesan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka Allah berfirman kepada Elia untuk dia pergi ke tepi sungai Kerit. Dan untuk apa dia di sana? Dan tentu dia menunggu waktu-waktu Tuhan selanjutnya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, pertanyaannya, di tepi sungai Kerit ini dia kan butuh makan, dia butuh minum. Dan Allah sudah menceritakan dan memberitahukan di sini bahwa di tepi sungai Kerit itulah dia minum air dari situ. Dan ini yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa penyediaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup setiap kita. Maka katakan kepada diri kita, aku gak khawatir karena Allah menyediakan. Coba ngomong kepada dirinya, ngomong pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menariknya gini, pada waktu pagi dan petang, burung gagak memberikan Elia makan. Ini sesuatu yang aneh dan sangat unik dan menarik. Bapak Ibu coba perhatikan. Paruh burung gagak seberapa mampu dia bawa makanan. Nggak mungkin burung gagak bawa makanan daging yang dia bawa ataupun makanan yang lain 1 kilo atau setengah kilo. Nggak mungkin. Dia pasti akan membawa sedikit di paruhnya. Atau di mulutnya dia akan mungkin menggigit makanan atau daging kah atau roti kah yang dia gigit di paruhnya, pastilah jumlahnya sedikit. Dan saya nggak tahu ada berapa burung gagak yang disuruh Tuhan. Mungkin 1 kah atau 2 kah atau ada 1000 burung gagak kah atau mungkin ada 20.000 burung gagak kah. Saya nggak tahu ada berapa banyak burung gagak yang Tuhan kirim. Tapi yang jelas di situ Tuhan kasih makan Elia lewat burung gagak. Nah, seandainya ada 1 atau 2 burung gagak, maka Bapak Ibu bisa bayangkan, coba kita bayangin, sedikit makanan yang dikasih ke Elia. Pertanyaan saya, kapasitas perut Elia makan cukup nggak untuk sedikit makanan yang diberikan oleh burung gagak? Sekalipun ada 100 burung gagak,
mungkin gak bisa sampai sepiring itu makanan ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menariknya, menurut saya bukan soal jumlah atau banyaknya. Tapi di sini berbicara soal penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan atas Elia. Elia butuh makan di Sungai Kerit. Elia perlu makan di Sungai Kerit. Dan Tuhan sudah menyediakan minumannya melewat air yang ada di sungai itu. Lalu makanan burung gagak. Nah Bapak Ibu, mujizatnya di mana? Mujizatnya bukan jumlah roti yang banyak atau daging yang dibawa oleh burung gagak untuk makan Eli. Mujizatnya gini, seekor burung gagak bisa memelihara seorang Elia. Wow. Sampai akhirnya Elia bisa melalui masa kekeringan hari itu. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu. Ini artinya penyediaan Tuhan selalu ada dalam diri kita. Pada masa-masa Elia akan diperhadapkan dengan masa kekeringan, hujan tidak turun. Artinya di situ akan ada kelaparan, akan ada kesulitan, akan ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak hari itu. Tapi yang luar biasanya Bapak dikasih Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang diberikan oleh Elia, oleh orang yang dipilihnya. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu setiap kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Yakin gak kita ini orang yang dipilih Tuhan? Kalau gak yakin, ya kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya memastikan saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Nah kalau begitu, jadi jangan kita lagi khawatir dengan situasi hari ini. Kenapa? Karena penyediaan Tuhan akan dinyatakan. Kita nggak tahu dari mana penyediaan Tuhan. Tapi yang kita pelajari hari ini, penyediaan Tuhan dinyatakan kepada Elia lewat burung gagak. Dan saya nggak tahu penyediaan Tuhan kepada saudara, kepada saya hari ini lewat mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini, saya mau menguatkan keyakinan kita semua bahwa penyediaan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam setiap hidup kita. Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu. Apa yang perlu hari ini, Tuhan akan menyediakan. Yang terpenting hari ini, jangan kita kehilangan keyakinan kita sama Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, Tuhan Allah pasti menyediakan. Kalau burung gagak Tuhan bisa pakai memelihara Elia di Sungai Kerit, maka Tuhan juga bisa memakai cara-cara lain yang menurut Tuhan itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita yakini sekarang dalam hidup kita, hati dan pikiran kita, Tuhan sudah menyediakan sesuatu atas hidupmu. Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita butuhkan hari ini. Yakinlah itu. Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus.